Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memasuki kebaktian minggu ini, liturgi Minggu Pesta Panen. Ucapan selamat datang dan warta jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah secara online, kami mengucapkan salam dan menyambut dengan penuh sukacita. Mengawali ibadah kita, terlebih dahulu akan disampaikan warta jemaat. Baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan maupun rencana pelayanan gereja ke depan. Warta gereja. 1. Minggu ini tanggal 5 Juli 2020 jam 14 WIB dilaksanakan rapat koordinasi majelis dan semua pengurus kategorial dan pengurus PJJ secara online. Kedua, bagi semua jemaat untuk mempersiapkan persembahan amplop khusus untuk persembahan Minggu Pesta Panen pada minggu kebaktian ini. Ketiga, warta kegiatan diakonia dan ucapan syukur bisa kita lihat di warta gereja di WA masing-masing kategorial dan PJJ. Demikian warta gereja kita Minggu tanggal 5 Juli 2020. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh melimpah berkat Allah kepada kita. Hidup pekerjaan kita dan kemampuan mengerjakan pekerjaan tersebut telah diberikan Allah kepada kita. Dialah Allah yang mempunyai segala sesuatu yang ada pada kita. Dialah sumber kekuatan yang membuat kita mampu mengerjakan pekerjaan kita dan menggunakannya. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah melalui kebaktian ini kita muliakan Tuhan dengan mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup sebagai tanda syukur kita. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita akan mempersembahkan yang terbaik dari hasil usaha kita. Semuanya ini kita lakukan untuk memenuhi dan menopang pelayanan GBKP. Allah menyatakan berdasarkan Imamat 23 ayat 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18,
bait 1 dan 2 dinyanyikan. Kebaktian Minggu Kerjarani ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datang dari Allah yang berkuasa memberikan hasil dari pekerjaan kita. Di dalam Yesus Kristus yang memampukan kita mempersembahkan kehidupan kita, dan dalam Roh Kudus yang memberikan kepintaran menggunakan hasil pekerjaan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Nasihat Allah tentang persembahan kerja rani. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 21. Mari kita memuji kebesaran nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 335 bait 1 saja. Pengakuan tentang tidak melakukan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah lah yang memberkati semua pekerjaan kita sampai kita mendapatkan hasilnya untuk kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak menjalankan firman Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari hasil pekerjaan kita. Disebabkan kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Marilah kita masuki saat teduh untuk merenungkan akan kesalahan kita
tidak melakukan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Kita mengaku kesalahan kita dengan sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait 2 dan 3. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semua. Kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364 bait 1. Jemaat kami persilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama terambil dari kitab Roma pasal 12
ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak, pemuda yang terkasih, selamat hari Minggu. Shalom, menjua-jua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari kitab Bilangan, pasal 15, ayat 17 sampai dengan ayat 21, demikian bunyinya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa? Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak, izinkanlah saya Inang Pendeta menyapa kita. Shalom, semoga kita sehat semuanya. Topik minggu kita pada minggu ini adalah persembahan khusus bagi Tuhan. Dan kita tahu jikalau kita membaca dari keseluruhan pasal 15 ini dengan judul Korban Api-apian, ini adalah ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Peraturan ketetapan itu bertujuan untuk sebagai panduan, sebagai petunjuk yang mengandung manfaat dan kebaikan untuk diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan kita. Kalau kita merujuk pada sebuah kamus istilah, peraturan itu adalah tatanan, kaidah, ketentuan. Nah, sekarang kita ini sejak mulai pandemi COVID ini ada banyak panduan, ada banyak ketentuan, ada banyak ketetapan yang harus kita patuhi sehingga disebut dengan protokol kesehatan. Putri saya Karen yang kecil berusia 5,5 tahun, jikalau mau keluar dia selalu mengingatkan saya, "Mam, ingat protokol kesehatan."
Berarti ada panduan yang harus diikuti. Ada ketentuan yang harus juga dipatuhi. Oleh karena itu, sejak dari tanggal 1 Juli kita bersuka cita. Karena mulai fase-fase new normal sudah kita lakoni, kita jalani sedikit demi sedikit. Ada tatanan kebaruan, ada petunjuk kebaruan yang harus kita ikuti. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan luar biasa pada hari Minggu ini bagi kita. Pada tanggal 5 Juli 2020 ini. Minggu pesta panen. Minggu kerja rani. Persembahan kerja rani bagi kita. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa jikalau kita mengikuti sebuah proses sampai pada masa momen panen. Ada banyak suka duka di situ. Mulai dari pemilihan bibit yang unggul, tenaga, upaya, usaha, semua dilakukan. Bahkan dalam setiap detik-detik melakukan itu semua, kita selalu berserah. Kita selalu pasrah. Kita selalu menyerahkannya kepada Dia Allah kita, sumber hidup. Sang hidup yang empunya hidup. Oleh karena itu, tiada panen yang bisa kita petik. Tiada panen yang bisa kita sampai pada momen itu jikalau tidak ada awalnya. Awalnya itu yang menentukan, yaitu upaya, usaha, kerja keras, bahkan kadang kita juga harus jatuh bangun di dalam. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 15 ini. Bahwa Tuhan mengingatkan kepada Musa, Dia berbicara kepada Musa, ada ketetapan, ada persembahan khusus, dan ada juga hal-hal yang harus dipatuhi. Peraturan yang harus diikuti, panduan yang harus dijalankan. Petunjuk, ketetapan persembahan korban itu kalau kita merunut dari kitab bagian perjanjian lama ini, ada 5 bagian hal korban persembahan. Yang pertama itu korban bakaran, dalam bahasa Ibrani disebut olah. Korban sajian yaitu minka. Korban keselamatan yaitu selem. Korban dosa yaitu katat. Korban kesalahan yaitu asyar. Dan korban persembahan itu berupa hewan ternak, hasil tanam-tanaman, seperti yang juga pernah dilakukan oleh Yakub dan Esau. Apa artinya ini bagi kita, ibu bapak, adik-adik, saudara-saudari yang ada di rumah, dan kita semua? Artinya bahwa kita dekat dengan alam, bahwa kita semuanya menyatu dengan alam, bahwa kita semuanya hidup selaras dengan alam, bahwa kita hidup memelihara, merawat alam ini. Oleh karena itu jangan semena-mena pada alam. Jikalau kita merawatnya, memperlakukannya, menyapanya dengan baik, dan juga memelihara, pastilah, tentulah kita akan sampai kepada masa panen, harvesting, yang kita semua akan bersuka cita karena berkas-berkas yang kita bawa, kita mendapatkan sukacita. Hasil yang baik karena kita memeliharanya. Karena kita bersatu, hidup berdampingan bersama dengan alam, yakni ciptaan Tuhan juga. Oleh karena itu, kalau kita masuk kepada masa panen, selalu ada masa
menanam. Panjang prosesnya, panjang usahanya, panjang sekali waktu yang diperlukan, doa-doa, usaha-usaha, upaya kita juga termasuk di dalam. Dan kita berdoa siang dan malam, kiranya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan pada apa yang akan kita dapatkan dalam masa panen nanti. Oleh karena itu saya pernah mendengar bahwa saat ini di masa pandemi ini banyak sekali kita yang mulai berkreasi, kreatif, menanam bunga-bungaan, bunga-bunga, tanaman lainnya untuk menunjang ketahanan pangan dalam keluarga. Banyak sekali saya melihat kreativitas yang luar biasa dari rumah-rumah, bahwa semua orang sekarang mulai kembali pada kehidupan yang selaras dengan alam. Mereka juga menyapa bunga-bunganya setiap hari, tanamannya, agar kiranya menghasilkan, bertumbuh dengan baik. Ibu Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, jikalau pada firman Tuhan ini, Bilangan 15 ini berbicara mengenai persembahan, artinya bahwa seluruh persembahan kita itu dipusatkan pada makna yang tunggal, yaitu pendamaian. Pendamaian itu datangnya dari pihak Allah kepada manusia. Pendamaian itu adalah anugerah Allah. Pendamaian itu adalah pemberian dan datangnya dari atas. Oleh karena itu, persembahan itu juga adalah anugerah Allah. Persembahan adalah pemberian Allah. Dan persembahan itu adalah datangnya dari atas. Kita jangan salah mengerti dan memahami bahwa kita yang memberi persembahan. Tapi Allah melalui persembahan yang berpusat pada makna tunggal, yaitu pendamaian, datangnya dari atas, dari Dia, dan pusatnya hanya dari Dia semata. Mengapa demikian? Pada ayat 17 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berarti Allah berbicara. Itu ketetapannya. Itu adalah panduannya. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan Dia berkata melalui Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa. Bukankah Allah yang membawa kita? Bukankah Allah yang menuntun kita? Bukankah Allah sendiri yang memegang kita, yang menyertai kita, yang memelihara kita, yang merangkul hidup kita, yang memeluk kita saat ini dengan erat melalui peristiwa perjalanan hidup kita selama beberapa bulan ini, yang kelihatannya kita berjalan tertatih-tatih, tapi Tuhan merangkul kita. Dalam hal ini Tuhan menjagai kita. Dengan demikian persembahan adalah pemberian Tuhan kepada kita, kemurahan Tuhan, anugerah Allah bagi kita. Berkali-kali Tuhan melalui firman-Nya pada minggu ini, pada minggu pesta panen ini kita diingatkan berulang kali mempersembahkan persembahan khusus. Khusus berarti yang spesial, berarti yang terbaik, berarti yang luar biasa. Kita memilih dari semuanya dan hidup kita itu adalah persembahan. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah
ibadahmu yang sejati. Inilah ibu bapa yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati, yang perlu kita pergumulkan, bahwa hidup kita ini adalah, tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Seperti dikatakan dalam Roma 12, mempersembahkan tubuh. Dan itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah tidak melakukan penindasan dan tidak melakukan ketidakadilan. Tapi yang kita lakukan adalah kasih, murah hati, belas kasih, berbela rasa, mengayomi, melindungi. Dalam pemberitaan di media massa, media cetak dan elektronik dikatakan bahwa ketika masa pandemik ini, banyak orang juga harus work from home, dan juga harusnya keluargalah menjadi tempat yang utama dan yang terutama, tempat kita hidup saling mengasihi, berbela rasa, saling mencurahkan perhatian, cinta, dan kasih, tapi juga tinggi sekali rating kekerasan di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri memang, situasi ini membuat kita juga chaos, gelap. Banyak sekali yang mengalami PHK dari pekerjaannya. Banyak sekali yang berdampak terhadap peristiwa-peristiwa ini. Dan kiranya dalam rumah tangga terjadilah cinta kasih yang sungguh-sungguh, bukan malah sebaliknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemarahan yang meluap-luap, emosi yang tiada terbatas. Tapi marilah kita lihat kepada Allah itu tadi. Allah sebagai pusat pendamaian kita. Itulah kiranya yang menguatkan kita, ibu bapak, anak-anak. Saya sampai hari ini, kalau ditanya putri saya yang kecil, "Mam, kapan corona ini selesai?" Enaknya kalau corona ini selesai hari ini ya, Mam. Kadangkala kalau saya ditanya demikian, kesulitan saya mencari jawabannya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah tersenyum kepadanya, memeluknya, membelai rambutnya, menguatkannya, dan berkata, "Kita berdoa ya nak. Bukankah ini seharusnya yang sedang kita cari, yang sedang kita hayati, yang sedang kita pergumulkan dalam hidup ini, yaitu cinta kasih Allah, damai sejahtera Allah yang sungguh-sungguh terlihat memeluk hidup kita, merangkul kita, merawat kita, menyertai kita." Persembahan Allah adalah persembahan yang luar biasa. Oleh karena itu, melalui persembahan kita mengakui bahwa Allah lah sumber dari kehidupan dan berkat. Karena persembahan itu adalah penampakan dari kehidupan damai sejahtera, shalom, di mana tidak ada penindasan, di mana tidak ada ketidakadilan. Itu yang sebenarnya yang kita sedang rayakan di masa minggu panen, di masa minggu kerja rani ini, di mana ada sukacita, di mana ada belas kasihan, di mana ada kemurahan Tuhan, di mana ada damai sejahtera Tuhan yang sungguh-sungguh kita di dalam lindungannya. Biarlah Tuhan yang selalu membesarkan hati kita,
Biarlah Tuhan itu yang selalu membesarkan semangat kita. Biarlah Tuhan itu yang selalu membesarkan pengharapan kita. Hari demi hari, waktu dengan waktu. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, sungguh-sungguh memang saat ini kita bukanlah pada masa yang disebut masa corona, bukan. Kita adalah pada masa di mana Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Kita dikembalikan pada fungsi keluarga yang hakiki yang sebenarnya, di mana kita semuanya mengolah makanan kita, di mana kita bersama-sama duduk di meja makan bersama, berdoa bersama, bergumul bersama, mengucap syukur bersama-sama. Ibu bapa yang terkasih dan anak-anak sekolah minggu serta mahasiswa, saat ini kita memang sedang berada dalam istilah tahan-tahan rindu. Apalagi saya sudah rindu sekali dengan ibu bapa di gereja jemaat gereja Batak Karo Protestan ini. Kita harus menahan rindu kita. Tapi di dalam kerinduan itu kita dipersatukan dalam doa-doa kita yang tiada putusnya. Dan kita hidup dalam komuni persekutuan yang hidup kepada Tuhan. Saya senang sekali melihat sejak masa-masa pandemi ini banyak sekali ibu-ibu, orang tua, para bapak yang juga memposting bahwa dari rumah mereka boleh menciptakan berkreasi bakery yang luar biasa. Roti yang sungguh nikmat, yang melihatnya saja juga melalui media sosial kita sudah senang. Berarti di situ ada kehidupan. Berarti dalam melakukan proses semuanya memasak bakery itu ada kerjasama. Dan dalam menyantapnya semua anggota keluarga itu bersukacita. Bukankah ini mengingatkan kita bahwa dari situ Allah memelihara hidup kita. Bangsa Israel senantiasa dipelihara Tuhan, sehingga mereka diingatkan, tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar. Itulah makanan mereka. Kita juga diingatkan bahwa dari yang kita boleh makan dan konsumsi, disitulah kita merasakan bahwa Tuhan bekerja, merawat kita, memelihara hidup kita. Ibu bapa yang terkasih, biarlah kita memberikan yang khusus, yang terbaik dalam ibadah kita yang sejati melalui tubuh kita. Tersenyumlah, bergairahlah, bersemangatlah, karena Tuhan sungguh-sungguh merawat kita, merangkul kita, menjagai kita hari ini, selamanya, dan sampai selamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada minggu pesta panen ini kami diingatkan bahwa Tuhanlah sebenarnya sumber kehidupan kami. Melalui Tuhan kami mendapatkan kemurahan, kami mendapatkan anugerah. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Kami melakukan dan juga hidup dalam cinta kasih Tuhan. Berbela rasa, hidup di dalam kepedulian kepada sesama. Terima kasih ya Bapa. Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan selamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17. Pada saat kita memberikan persembahan syukur, marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan ini adalah sedikit dari apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kau adalah sungguh korban persembahan. Kau adalah Allah kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini sebagai apa yang kami hayati, yang kami rasakan, ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, agar boleh dipakai, dipergunakan oleh gerejamu untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya pada minggu panen ini kami bersukacita atas semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Berikanlah kesehatan kepada ibu bapa, tambahkanlah berkat kepada mereka, berikanlah kesehatan kepada anak-anak, sukacita, dan juga berikanlah semangat yang baru kepada saudara-saudara kami mahasiswa ya Tuhan, untuk terus menggeluti, menekuni masa-masa studinya, meskipun harus belajar jarak jauh. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami
ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, cukupkanlah kami ya Tuhan, karena kami tahu, yakin, percaya Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat ibu bapa yang sakit. Kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami berdoa buat yang bergumul untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya segala cara untuk menolong hidup kami, memelihara kami. Ya Tuhan, kami hanya mau sandarkan, serahkan, pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Buat semua kegiatan gereja-Mu ya Tuhan, kami berdoa buat rapat koordinasi yang akan dilakukan siang ini ya Tuhan. Buat pesta panen yang dirayakan di gereja-gereja ya Tuhan, kami juga berdoa. Buat seluruh jemaat-Mu GBKP dimanapun berada, kami berdoa buat semuanya ya Tuhan, ibu bapa kami, anak-anak yang terkasih. Biar kiranya mereka semuanya hidup dalam pengharapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan pemuda-pemuda gereja-Mu yang luar biasa untuk mempersiapkan semua acara minggu kami ini Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami tahu bahwa saat ini juga Tuhan berada bersama kami, mengetahui situasi kami. Kami mau berserah kepadamu. Hilangkanlah ya Tuhan, sembuhkanlah dunia kami ini, agar kami boleh kembali hidup dalam kenormalan yang baru lagi ya Tuhan. Berkumpul bersama, bernyanyi bersama, beribadah bersama. Terima kasih ya Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kerja rani. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari hasil pekerjaan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 3. Marilah kita berdoa. Tuhan, minggu ini luar biasa bagi kami. Engkaulah ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh ibu bapa petani, dimanapun mereka berada. Kalaupun pada minggu ini kami bersuka cita, pada minggu pesta panen kerja rani ini Tuhan, biarlah ini juga mengingatkan kami bahwa hanya daripadamu lah dan hanya dari Engkaulah Tuhan yang memberkati semua yang sudah kami berikan ini. Berkati ini Tuhan, persembahan kami ini, agar kiranya boleh dipakai dengan sungguh dan sebaiknya oleh gereja-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, bahwa ibadah yang sejati juga adalah kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, diri kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkaulah senantiasa sebagai Allah kami, Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Tekad kepada Allah, jemaat kami undang untuk berdiri. Sungguh melimpah pemberian Tuhan kepada kita. Apakah yang menjadi tekad kita? Tuhan, kami berjanji melakukan perintah-Mu dengan menyerahkan hidupku dan mempersembahkan yang terbaik dari hasil pekerjaanku kepadamu. Firman Tuhan, jangan khawatir tentang hari esok. Apakah yang menjadi tekad kita? Aku tidak lagi khawatir, Tuhan, karena Engkau yang menjamin hidupku dan keluargaku. Seperti Allah memelihara bangsanya, apakah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap sesama kita? Tuhan, aku berjanji menggunakan pemberian-Mu menjadi berkat kepada gereja dan sesama manusia. Kita kukuhkan tekad kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari lagu penutup Kidung Jemaat nomor 429 ayat 3 dan ayat 4. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah hidupmu, pergunakanlah pemberian Allah yang ada padamu. Jadilah saluran berkat bagi gereja dan saudaramu manusia. Untuk menjadi kekuatanmu, terimalah berkat dari Allah. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberikan hasilnya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, boleh berjalan dengan baik. Mari kita mengucap syukur.
kita bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semua, dan jaga kesehatan kita semuanya. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.